Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang ya. Kalian semua sehat? Sehat, Pak. Oke, Siapa? semoga Sehat, kita Pak. semua dijauhi dari penyakit wabah ini ya. Amin. Dalam kesempatan ini Bapak akan menyambung materi tentang sistem kelistrikan penerangan. Nah, jadi sebelum kita memulai, marilah kita sejenak berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Eh, jadi kita tahu salah satu sistem yang tidak kalah pentingnya pada sepeda motor adalah sistem penerangan. Kenapa seperti itu? Karena kalau tidak ada sistem penerangan, secara otomatis sebuah kendaraan tidak akan bisa eh, memberikan kenyamanan pada pengendaranya pada waktu berjalan pada malam hari gitu. Jadi itu salah satu fungsi pertamanya. Jadi mengapa kita harus mempelajari ini? Karena ini merupakan suatu sistem yang sangat paling penting sekali pada sistem kendaraan. Salah satunya adalah sistem penerangan. Nah, di sini kalian sudah hadir ada 5 orang, ada Ibnu, ada si Idris, ada si Dery dan ada Iqbal. Materi ini Bapak rekam, kemudian akan Bapak tampilkan nantinya ke Google Classroom atau ke link YouTube. Nanti akan Bapak share melalui Google Classroom. Jadi yang lain, kawan-kawan kalian yang belum sempat untuk hadir pada meeting ini, dia bisa menengok apa pembahasan kita sekarang ini gitu. Nah, sebelum Bapak menjelaskan ini, Bapak sudah meng-share materi ini di Google Classroom kita, ya. Bapak sudah mengupload materi ini pada Google Classroom. Nah, kalian bisa tengok di situ pada kelistrikan sepeda motor. Bapak sudah mengupload materi yang Bapak ajarkan sekarang. Jadi kalian nanti setelah mendengarkan Bapak, kalian juga bisa membaca ulang materi yang ada gitu. Nah, kita langsung saja materinya seperti yang berikut. Nah, muncul di layar kalian sistem penerangan? Enggak, Pak. Belum. Oke. Coba Bapak setting lagi. Oke, sebentar. Oke, sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah. Nah, Udah, Pak. kita akan mempelajari sistem penerangan. Sistem penerangan ini background kita, background sekolah kita. Jadi kalau kalian rindu, kalian bisa nengok backgroundnya aja dulu. Menjelang situasi sudah aman. Nah, kita masuk ke materinya. Ini sistem penerangan. Nah, sistem penerangan ini sendiri, sistem penerangan, dia memiliki beberapa komponen. Ya, sistem penerangan ini dia memiliki beberapa komponen. Dari gambar ini kita tahu ada komponennya namanya adalah spool atau kalian sebut dengan generator. Kemudian juga ada nama komponennya saklar utama. Kemudian lampu speedometer. Kemudian ada lampu belakang, kemudian ada lampu senja. Lampu senja ini biasa kalian sebut lampu kota gitu. Kemudian lampu speedometer ini biasa kalian sebut lampu instrumen. Kemudian di sini ada lampu indikator. Lampu indikator ini kalau misalnya kita memakai kendaraan, kalau misalnya ketika kita merubahnya untuk lampu jauh, maka indikator ini akan hidup. Ya. Kalau indikator ini hidup berarti menandakan dia lampu jauh. Nah, ini lampu jauhnya. Oke, sampai di sana sudah bisa dipahami?
Bisa, Pak. Oke, bisa. Udah, Pak. Bisa ya? Bisa. Si Idris bisa ngikuti ya. Ibnu, Dery dan si Iqbal, oke kan? Oke kan? Oke, Pak. Oke, sip. Bapak akan melanjutkan. Nah, Bapak akan menjelaskan ini adalah model sistem penerangan pada motor Revo 110. Di sekolah kita juga punya media belajarnya Revo 110 seperti kalian ketahui. Kemudian juga ada simulator kita. Kita juga punya simulator sistem penerangan Revo 110. Nah, Revo 110 sistem penerangannya adalah AC. Gitu. Nah, kenapa di AC? Tandanya gampang. Kalau kunci kontak di on kan, maka lampu besarnya tidak akan hidup atau lampu kepalanya tidak akan hidup. Nah, kalau di engkol baru dia hidup, berarti menandakan dia adalah AC. Nah, sumbernya dari mana diambilnya? Dari spool. Nah, Bapak ceritakan bagaimana cara kerjanya. Nah, sekarang kita harus memikirkan konsep di mana kendaraan tersebut sudah dalam keadaan hidup. Ya, sudah dalam keadaan hidup. Paham sampai di sana? Paham, Pak. Oke, sip. Nah, ketika spool tersebut menghasilkan arus, maka arusnya akan mengalir menuju pertama ke kiprok atau bahasa kitanya rectifier. Ya, rectifier. Kemudian secara bersamaan juga dia masuk ke saklar utama sebagai saklar utama. Masuk ke saklar utama. Paham sampai di sana? Paham, Pak. Paham. Oke. Paham, Pak. Ketika saklar lampunya kita geser sekali saja ke arah kiri, jadi kalau di Revo itu saklarnya kan sebelah kanan, tahu kan? Coba. Oke, Ya. jika digeser aja sekali, maka kontak poin yang Bapak tunjuk pada kursor, kita sebutlah namanya ini kontak poin 1. Kontak poin 1 dengan kontak poin 2 akan terhubung. Sehingga arus akan mengalir ke lampu speedometer, lalu menuju ke lampu belakang, lalu menuju ke lampu kota atau lampu senja. Kemudian lampu tersebut juga mengalir ke massa arusnya. Sehingga lampu tersebut akan hidup. Sampai di sana paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, oke. Berarti Paham, pada Pak. saat lampu kotanya hidup, berarti lampu belakang juga hidup. Lampu speedometer hidup dan lampu senja juga akan hidup. Kemudian, jika saklar utama digeser lagi ke arah kanan, berarti digesernya 2 kali. Digeser ke arah kanan, maka kontak poin 1, 2, dan 3 akan saling terhubung. Maka arus akan mengalir dari saklar utama menuju saklar jauh dan dekat. Paham ya? Paham, Pak. Nah, Paham, Pak. saklar jauh dekat. Jadi kalau seandainya posisi saklarnya berada pada posisi dekat atau posisi switch dekat, maka kontak poin yang di tengah dengan yang di bawah akan terhubung. Lalu dari masuk ke filamen lampu, lalu ke massa, sehingga lampu dekatnya akan hidup. Paham sampai situ? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Dan jika seandainya saklar tadi kita posisikan pada saklar jauh atau untuk lampu jauh, maka kontak poin yang di tengah akan terhubung dengan kontak poin yang di atas. Sementara yang di bawah tidak terhubung. Oke. Nah,
jadi dia arus akan mengalir dari kontak poin yang di atas, lalu ke lampu indikator, lalu ke masa, lalu ke lampu utama atau lampu jauh, lalu ke masa, sehingga lampu jauh akan hidup. Oke. Nah, Bapak pada kesempatan ini hanya menjelaskan komponen-komponen ini saja, kemudian cara kerjanya. Nah, hasil penjelasan Bapak sekarang ini akan Bapak rekam dan nanti akan Bapak kirimkan linknya melalui Google Classroom atau lewat WA grup kalian. Nah, begitulah cara dari kerja dari sistem lampu penerangan jenisnya yang AC. Artinya adalah sumber arus untuk menghidupkan lampu ini berasal dari generator. Nah, Bapak tanya nih ke si Ibnu, kalau kita tengok dari gambar ada yang menuju spoolnya ke Kipro. Kalau untuk lampu ini, kalau di Honda itu kabelnya warna apa Yang dari mana, Pak? Dari spool. Ke Kipro, Pak. Ya. Lampu warna kuning, Pak. Kabel warna kuning. Ya. Oke, good. Jadi yang masuk ke Kipro ini adalah kabel yang warna kuning. Kalau di Honda selalu dia kebiasaan dia warnanya kuning. Ya, warna kuning. Warna kuning itu di kabel. Ada yang menuju ke Kipro satu dan satu lagi menuju ke saklar utama. Sampai sana paham yang lain, Derry? Paham, Pak. Oke, sip. Paham, Pak. Bapak akan memberikan kalian boleh bertanya satu atau dua orang pada kesempatan ini yang ragu. Kira-kira apa yang kalian pertanyakan untuk sistem penerangan AC ini yang kita aplikasikan pada motor Beat kita. Kipro tuh fungsinya cara kerja gimana tuh, Pak? Oke. Sebentar. Tadi nanya siapa tadi yang nanya? Ibnu, Pak. Ibnu. Oke. Nah, sebentar, Bapak akan menjelaskan mengenai Kipro. Nah, nih. Nah, di sini Kipro ini fungsinya sebenarnya adalah dia sebagai output atau merubah arus yang awalnya dari AC menjadi DC. Jadi keluaran Kipro ini ada lagi kabel, kalau kita tengok di Honda itu kabelnya warna merah. Cuman di gambar ini tidak dibuatkan. Nah, di gambar ini tidak dibuatkan. Nah, jadi ada di sini satu buah kabel warna merah, dia langsung ke baterai. Fungsinya adalah untuk sistem pengisian. Jadi kalau sistem pengisian Anda tidak berjalan atau motornya tidak jalan sistem pengisiannya, berarti yang jebol itu adalah Kipro-nya. Kemudian di spool ini juga ada masuk ke dalam Kipro, ya, ke dalam Kipro atau ke dalam rectifier. Nah, ketika pada putaran tinggi spool ini akan menghasilkan arus yang sangat besar. Kemudian sebahagian, ya, biar lampunya tidak putus, maka akan dimasakkan melalui rectifier atau Kipro yang kalian sebut. Sampai di sana paham? Paham, Pak. Paham. Oke. Satu lagi ada yang dipertanyakan? Biar juga paket kalian tidak habis. Ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Bapak tambahkan sebagai kesimpulan. Kesimpulannya sekali lagi Bapak sebutkan bahwasanya kalau lampu penerangan AC ini berarti sumber arusnya dia berasal dari spool. Nah, ciri-cirinya gimana? Ketika motor dihidupkan baru dia bisa hidup lampunya. Nah, kalau seandainya Pak kunci kontak kita on kan, ternyata lampunya sudah hidup Pak, berarti sistem penerangannya adalah DC. DC. Oke, DC. Berarti dia ambil dari mana? Dari baterai. Oke? Oke. Paham ya? Paham ya, ya? Paham, Pak. Paham dari ya?
Jadi Iqbal juga sama si Idris. Jadi kalau seandainya kita on kan kunci kontak, kemudian lampunya hidup, berarti secara otomatis itu adalah sistem penerangannya DC. Oke. Kemudian Bapak mengambil kesimpulan yang kedua, jika seandainya lampu ini selalu putus, mengalami putus, analisa kita adalah kemungkinan kiproknya bermasalah. Jadi keluar warna kipro ini atau warna kuning ini juga diatur. Paham? Oke. Demikian saja penjelasan Bapak untuk materi ini. Kalian juga boleh nanti nengok materi Bapak ini di link YouTube yang nanti akan Bapak share. Kemudian kasih tahu juga ke kawan-kawan yang lain kalau Bapak hari ini sudah masuk dan boleh materinya kalian tengok di YouTube. Nah, kemudian pada aplikasi Google Classroom, sebentar. Pada aplikasi Google Classroom, Bapak juga sudah memberikan materi ini. Jadi kalian bisa sambil baca materinya dan kalian bisa tambah memahami. Kalau seandainya ada pertanyaan, udah tampil? Sudah ya pada Google Classroom ini. Jadi kalau seandainya ada keraguan pada materinya, kalian boleh bertanya ke Bapak lewat Google Classroom atau lewat WA grup kita. Jadi Bapak rasa sekian saja dulu materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan sekarang ini sangat bermanfaat bagi kita semua, ya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak.